Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membahas mengenai satu materi yang sudah banyak ditanyakan dalam beberapa minggu terakhir. Satu materi yang sangat relevan mendekati bulan Desember, mendekati akhir tahun, yaitu materi window dressing. Bagi rekan-rekan yang mungkin baru trading saham, mungkin baru hanya sekilas mendengar tentang window dressing, tapi sebenarnya bagi orang yang udah lama di market, window dressing ini atau peristiwa di bulan Desember ini adalah sesuatu yang bisa dibilang setiap tahun ditunggu-tunggu. Karena apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, bisa dibilang harga saham itu harus naik di bulan Desember. Ini adalah peristiwa yang sangat-sangat unik. Dan mungkin saya akan coba bahas supaya rekan-rekan mengerti kenapa harga saham harus naik bulan Desember. Jadi kurang lebih itu yang saya bahas. Jadi efek window dressing, kenapa harga saham harus naik di bulan Desember. Seperti itu. Ini, jadi di bursa saham ada beberapa fenomena atau ya yang sering dikenal, yaitu ada sell in May and go away. Ini sesuatu yang juga didapat berdasarkan riset, ada di mana kita disarankan untuk jual saham di bulan di bulan September, di bulan Mei, dan beli saham di bulan November. Di bulan November, terus simpan lagi, terus jual lagi di Mei. Disarankan seperti itu, kinerjanya lebih bagus. Ada fenomena yang namanya January effect. Dan juga ada fenomena yang namanya window dressing. Dari tiga fenomena ini, yang paling relevan dan yang selalu relevan adalah window dressing. January effect itu yang bisa dibilang hanya tahyul aja, nggak ada pembuktian saintifiknya gitu, hanya dihubung-hubungkan di awal tahun biar investor retailnya semangat beli saham di awal tahun, jadi ada January effect. Tapi window dressing ini bukan urusannya dengan investor retail, ini urusannya dengan para big player dan para bandar. Itu sebabnya harga saham bisa dibilang harus naik di bulan Desember. Untuk gambaran besarnya, kita bisa lihat pergerakan IHSG di sini, di mana ini kinerja IHSG di bulan Desember. Kalau Anda lihat, ini dari tahun 98, bayangin dari krisis 98 sampai 2020 ini, sampai 2019 lalu, itu rata-rata IHSG itu 4,6% kenaikan di bulan Desember. Kalau Anda bandingkan dengan bulan November 2,4 misalnya, ini 0,69, ini rata-rata di bulan-bulan lainnya itu hanya 1% kenaikannya. Kalau di rata-rata total dari Januari sampai November per bulannya hanya naik 1%. Tapi di bulan Desember itu kenaikannya sampai 4,56%. Jadi ini bukti jelas bahwa di bulan Desember itu bulan yang sangat spesial. Bahkan sejak tahun 98, mungkin banyak dari yang nonton video ini bahkan belum lahir tahun 98, sejak tahun 98 sampai hari ini, IHSG hanya turun sekali di bulan Desember. Sisanya naik. Ini fenomena yang sangat luar biasa. Ada naik 3,3%, 15%, 12% tahun 2019. Naik 4,79%, ini ada naik 2,2, naik 6,7. Jadi apapun kondisinya, mau kerusuhan tahun 98, mau krisis Amerika tahun 2008, atau apapun, harga saham selalu naik di bulan Desember. Kenapa? Kita bahas dulu lebih lanjut. Ini kalau kita rangkumkan, jadi kinerja kenaikannya memang lebih sangat luar biasa di bulan Desember. Ini dari tahun 98 sampai tahun 2019. 2019 sampai 98 hanya sekali turun 3%. Terus pertanyaannya kenapa? Kenapa harga saham harus naik di bulan Desember? Seperti itu. Jadi, bulan Desember adalah bulan yang bisa dibilang sangat spesial. Kenapa? Karena bulan Desember, bulan di mana kondisi itu relatif konstan dari tahun ke tahun. Bulan Desember kita ingatnya apa? Akhir tahun, tutup tahun. Kalau di luar negeri, Natal. Kayak gitu. Dan karena ini akhir tahun, emiten biasanya nggak buat corporate action besar di bulan Desember.
Jarang tuh ada emiten, yuk kita mau apa, ekspansi gitu, atau mau jual asetnya, mau apa di bulan Desember. Biasanya ya psikologis juga sih, udah mendekati Desember, ya udah nanti tahun depan aja. Kayak gitu. Bahkan ini biasanya bulan Desember itu emiten-emiten fokus mempercantik laporan keuangan. Tutup buku biar omsetnya bagus. Meskipun perusahaannya nggak pengen, mungkin sales-salesnya pengen. Di bulan Desember juga biasa orang dikasih bonus dan lain-lain, bonus akhir tahun. Juga di bulan Desember juga tidak ada laporan keuangan apapun. Karena laporan keuangan akhir tahun biasanya dikasihnya Februari atau Maret, nggak ada data ekonomi penting apapun yang keluar di bulan Desember. Tiap tahun seperti itu. Mau resesi kayak sekarang, mau krisis, mau apa, di bulan Desember biasanya nggak ada data-data apapun. Dan juga nggak ada kebijakan pemerintah besar. Naikin pajak, penurunan pajak, dan lain-lain misalnya. Atau misalnya merger dan lain-lain, biasanya nggak diputuskan di bulan Desember. Jadi kondisinya bisa dibilang konstan dari tahun ke tahun. Hal-hal yang berpotensi menyebabkan pergerakan harga biasanya nggak terjadi di bulan Desember. Kayak gitu. Di sisi lain, tapi pertanyaannya, kenapa tetap harus naik? Karena kita tahu bandar mah bebas. Bandar saham bebas mengatur pergerakan harga. Seperti itu. Kita tahu misalnya, ini salah satu contohnya baru kita lihat tahun 2020 ini, di mana IHSG di bulan November sampai sejauh ini itu udah naik 8,52%. Ini kami bahas di Instagram kami, naik 8,52%. November itu tadinya bulan yang umumnya disertai dengan penurunan IHSG. Bahkan para analis-analis sudah expect November ini juga IHSG akan turun. Tapi kenyataannya November ini malah udah naik 8,5%. Ketika November lain turun. Bahkan November ini ada berita resesi, tapi malah ada penyambutan resesi, malah naik IHSG-nya. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaannya, jadi kalau di sini penjelasannya kenapa bisa naik ya? Benar mah bebas. Asing mutusin masuk November, ya November lah IHSG naik. Jadi kalau gitu mungkin ada yang beranggapan, kalau gitu Desember juga bandar tetap bebas kan? Bandar tetap bebas, bisa aja Desember dihancurkan IHSG. Kayak gitu. Nah, kalau berpikir kayak gitu memang menarik. Cuman menurut saya ada alasan kenapa bandar yang ngatur pergerakan harga saham itu harus naikin harga saham di bulan Desember. Yes, bandar nggak punya kewajiban untuk nurunin di bulan November. Nggak ada kewajibannya. Di seluruh dunia nggak ada kewajiban bandar saham naikin indeks di bulan November. Asing nggak diwajibkan masuk ke IHSG bulan November, nggak ada. Tapi kenapa kalau bulan Desember kayaknya wajib untuk dinaikkan? Kenapa bandar harus naikin harga saham di bulan Desember? Karena bulan Desember juga bulan yang spesial buat para bandar, para big player, para fund manager. Karena bulan Desember adalah satu-satunya bulan di mana bandar di setiap saham memiliki satu kepentingan yang sama. Kepentingannya apa? Adalah menaikkan harga saham dan nilai portfolionya. Most of the time atau mayoritas bandar punya satu kepentingan sama, naikin aja. Naikin itu bukan nyari duit. Naikin itu mungkin ngabisin duit, naikin tapi yang penting harganya naik. Nyari duitnya Januari aja, nyari duit bandar jual ke retail kan, tapi itu biasa Januari aja. Desember biasanya fokusnya cuma naikin aja. Kenapa seperti itu? Karena misalnya manajer investasi reksadana. Reksadana itu kinerjanya diukur minimum kinerja tahunan. Kalau Anda pernah mau beli reksadana, biasa ditunjukin ini kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2015 naik berapa, 2016 naik berapa, dan lain-lain. Dan nanti tentunya diharapkan tahun 2020 kinerjanya gimana. Itu harapannya selalu seperti itu. Jadi artinya apa? Kinerja di akhir tahun itu jadi benchmark untuk tahun-tahun sebelumnya. November gimana nggak peduli.
Oktober gimana nggak peduli, Juli gimana nggak peduli, yang penting akhir tahun bagus. Itu satu. Juga berhubungan dengan reksadana, kinerja reksadana kan dikelola sama manajer investasi. Manajer investasi biasanya bonusnya juga ditentukan dari kinerja akhir tahun. Jadi terlepas dari perusahaannya nggak ada apa-apa, mungkin perusahaannya lagi krisis, tokonya lagi tutup, dan lain-lain. Yang penting kan nggak ada sentimen penting kan secara perusahaan, terlepas kondisinya 3 bulan tadi udah kayak gimana, biasanya di akhir Desember dikerek dulu. Gimana tahun depan? Itu urusan tahun depan, yang penting gue dapat bonus dulu tahun ini. Kayak gitu. Itu misalnya dari sudut pandang reksadana, yang pemegang saham besar punya kepentingan itu. Hal yang sama juga dengan manajer investasi asing. Prinsip yang sama juga biasa dilakukan. Itu sebabnya bukan cuma di Indonesia efek window dressing ini. Di seluruh dunia. Kayak gitu. Juga buat asuransi misalnya. Perusahaan asuransi unit link-nya biasa kinerja tahunan. Ini nih rata-rata kinerja 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Itu kan kinerja Desember mempengaruhi. Kalau Desember bisa naik 10%, nggak apa-apa tahun depan turun lagi 10%. Tapi Desember ini dulu kalau bisa naik. Ditutup dalam kenaikan. Menariknya apa? Jadi Desember adalah momen penting di mana ada banyak kepentingan besar yang bisa membuat para big player bandar terlepas dari saham apa yang dia ini sepakat naikin harga. Harganya dinaikin, diguyurnya Januari aja misalnya atau Februari aja, tapi biasa Desember itu terbukti juga IHSG selalu naik 15 tahun terakhir di bulan Desember. Jadi sebenarnya ini adalah momentum menarik buat kita investor retail. Kenapa? Kita investor retail kan nggak peduli kinerja akhir tahun. Nggak peduli misalnya, saya nggak peduli kinerja akhir tahun bagus, mau nggak dilaporin ke siapa-siapa. Yang penting cuan. Dan kalau bandar yang naikin itu harus ditahan sampai akhir Desember. Sementara kita dalam tengah Desember itu bisa ngambil peluang. Kita kan Desember full cash juga nggak masalah. Reksadana nggak boleh full cash. Akhir Desember full cash saya nggak masalah. Malah happy tahun depan memulai tahun yang baru. Sementara reksadana nggak boleh full cash. Dan harus sebisa mungkin kinerjanya sebaik mungkin supaya dapat bonus. Jadi ini momentum buat kita. Kita punya kebebasan masuk akhir November, masuk setelah libur Natal, dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat investor retail. Hal menarik lainnya, terutama dalam kinerja, dalam perkembangan IHSG di tahun 2020 ini, kalau kita lihat di bulan kinerja kuartal keempat. Kuartal keempat ini, bulan Oktober, ini naik 5,3%, November misalnya naik 9%. Jadi udah naik cukup besar. Ini yang menarik di tahun ini, di mana kuartal ketiga ini kayaknya dikerek banget. Asing masuk, IHSG dinaikin, dikerek banget di akhir tahun. Apakah Desember juga masih naik? Ini comparison di tahun-tahun sebelumnya, kinerja 3 bulan terakhir di akhir tahun. Silakan Anda pelajari. Jadi pertanyaannya, apakah IHSG masih naik? Di sini saya ngambil contoh sejak tahun 98, 4 kenaikan IHSG yang lebih dari 5% di bulan November. November kan apalagi dalam 10 tahun terakhir banyakkan turunnya. Tapi ada 4 kenaikan yang lebih dari 5%. Di tahun 98 naik 28% di bulan November, naik 3% di bulan ini. Desember. Tahun 2000 5,8 minus 3, 5,78%, malah lebih tinggi naiknya di bulan Desember. 2004 13%, Desembernya 2,3, 8,6%, Desembernya 5%. Jadi terlepas dari apapun itu,
terlihat ada ini yang unik tentunya, ini satu-satunya penurunan IHSG di bulan Desember itu Novembernya naik cukup banyak. Sisanya nggak pernah turun di bulan Desember. Tapi kalau kita pakai 5 contoh kasus, IHSG naik lebih dari 5% di bulan Desember, mayoritas masih naik juga, di bulan November naik lebih dari 5%, mayoritas di bulan Desember masih naik. Jadi di tahun ini masih ada peluang IHSG untuk tetap naik di bulan Desember. Masih cukup besar peluangnya, saya sih masih optimis. Hal lainnya juga yang menarik dari window dressing ini, kalau dipelajari, kenaikan IHSG itu biasanya umumnya paling kerasa itu di akhir bulan Desember, atau biasanya di minggu terakhir bulan Desember. Umumnya strategi yang biasa kami sarankan adalah sebelum libur Natal beli saham, simpen sampai akhir tahun, atau jual di tutup tahun. Seperti itu. Menariknya kalau kita lihat ini rata-rata dari tahun 97 itu ini rata-rata kenaikan di last week itu 84,4%, di last 2 week 89,47%, ini 2%, ini 1,4%, ini cuma seminggu ya, ini 2 minggu, dan seterusnya. Jadi kenaikan di minggu terakhir itu biasanya paling kerasa. Kenapa paling kerasa? Ya karena pada akhirnya yang butuh finishnya itu Desember, di penutupan bulan Desember. Kalau pertengahan Desember naik, udah itu akhir Desember turun ya percuma. Kan yang dicatat di akhir Desember. Jadi wajar kalau di akhir Desember, minggu terakhir itu kenaikan IHSG paling kerasa. Menariknya juga di bulan Desember ini, kita karena libur Lebaran, IHSG, kita udah nggak ada lagi transaksi pasca libur Natal. Jadi udah libur sejak tanggal 24, udah libur sampai tanggal 31. Artinya apa? Window dressing tahun ini harus ditutup di tanggal 23. Jadi minggu terakhirnya itu tanggal 21 sampai 23. Ini sesuatu yang menarik karena ini nggak biasanya kenaikan IHSG terbesar itu di 28, 29, 30. Cuma ini karena 24 udah libur, jadi 21, 22, dan 23 itulah ini IHSG titik tertinggi, garis akhir, garis finish dari aksi window dressing. Dan kalau kita lihat kondisi terkini bulan November dan bulan Desember, kita lagi dibanjiri berita positif. Berita positif yang paling utama adalah vaksin. Kita tahu lockdown di berbagai negara Eropa udah nggak dipedulikan lagi. Karena ekonomi sudah nggak ada hubungannya dengan bursa saham. Tapi sentimen yang membuat orang happy tentunya berita-berita vaksin. Ini dalam seminggu terakhir aja ada berita dari AstraZeneca, ada berita dari Pfizer, ada berita dari Moderna, masing-masing mengatakan fase ketiga vaksinnya itu sudah berhasil dan tinggal nunggu approval. Mungkin di akhir tahun 2020 ini orang udah ada yang udah dapat vaksin. Mungkin petugas medis dulu, mungkin orang-orang penting dulu dan lain-lain, tapi udah ada vaksinnya. Jadi ini kabar yang sangat baik dan tentu bisa dikomporin. Bisa dirayakan. Wah, sentimen vaksin jadi naik. Investor retail juga karena masih banyak yang beranggapan ini ada hubungannya dengan bursa saham, nganggap wah ini kesempatan, tambah optimis, tambah semangat. Kayak gitu. Juga hal lain ada yang menarik terutama di IHSG, kinerja IHSG ini masih negatif, year to date-nya masih 10%. Kalah dengan misalnya S&P 500 yang udah plus 10. Jadi resesi ini benar-benar jadi motor kenaikan buat indeks Amerika, juga Dow Jones juga naik 3,3%.
Ini indikasi yang sangat baik di akhir tahun ini. Indikasi yang sangat baik karena istilahnya kalau mau kinerja positif masih ada minus 10% lagi di IHSG. Kayak gitu. Dan hal menarik lainnya adalah 2021 nanti itu dengan asumsi vaksinnya pelan-pelan tersebar adalah fase economic recovery. Ekonomi akan perlahan-lahan pulih. Bisa di akhir tahun 2021 kita udah bebas dari COVID-19, hidup udah kembali normal seperti tahun 2019 lalu. Tentunya efeknya pelan-pelan. Di Indonesia sendiri mungkin bulan Maret baru orang-orang mulai dapat vaksin. Baru orang-orang berani keluar rumah lagi dengan tenang, kerumunan massa, dan lain-lain mulai menyebar baru paling 2021 nanti di bulan Maret atau bulan Juni targetnya kan kalau ini orang prediksi orang. Jadi pelan-pelan akan terjadi economic recovery. Tapi economic recovery menurut komentator saham akan berdampak pada stock market recovery. Masalahnya stock marketnya kan sudah diputus hubungannya dengan ekonomi. Karena kita tahu di masa pandemik ini stock market nggak kena resesi. Stock market justru terbang tinggi. Justru kebanjiran modal. Karena resesi itu ketika aliran uang di ekonomi melemah itu resesi. Pertanyaannya, stock market resesi enggak? Enggak resesi. Karena di seluruh dunia ada investor-investor baru masuk ke bursa saham. Karena bingung mau diapain lagi duitnya, dimasukin ke bursa saham. Jadi stock market enggak resesi. Mungkin dulu iya ketika peredaran uang di stock market lemah, di ekonomi lemah, di stock market juga lemah. Cuma sekarang kan enggak. Karena uang yang tadinya mau dipakai apa, semua banyak yang dimasukin ke bursa saham. Jadi stock market di sisi lain ketika ekonomi recover, kemungkinan akan ada banyak uang yang dari bursa saham dipindahin ke ekonomi. Keluar dari bursa saham, pindahin ke ekonomi. 2020 kan dari ekonomi masuk ke bursa saham. Ekonomi real ya. Nah 2021 itu bisa dari bursa saham pindah ke ini. Jadi bisa switching di 2021 sejak pasca adanya vaksin, pasca ekonomi recover ketika orang-orang mulai divaksin. Tapi itu masih 2021. Belum ada saat ini karena saat ini belum ada yang divaksin. Switching modalnya belum ada. Jadi itulah yang bisa dimanfaatkan. Mumpung masih banyak duit, mumpung banyak berita positif, mumpung di Desember, kita kereklah naik IHSG. Kita naik IHSG karena adanya ekonomi di tengah economic recovery, stock market bisa resesi di 2021 nanti ketika vaksin mulai tersebar, orang-orang mulai optimis, mulai bisnis di sektor real lagi, nggak cuma tukar-tukaran saham dan duit di bursa saham. Kayak gitu. Dan ini sesuatu yang tentunya sangat menarik di akhir tahun karena mungkin ini istilahnya panen terakhir dari para market maker. Sebelum vaksin mulai menyebar, sebelum pelan-pelan retail ngeluarin duitnya dari bursa saham, waktunya panen. Mumpung banyak berita positif. Mumpung bulan Desember. Di awal Oktober lalu pun kami mengatakan potensi market crash itu cuman kalau mau di-crashkan cuman di pemilu Amerika. Cuman pemilu Amerika nggak di-crashkan sesuai prediksi bulan November dan Desember udah mulai, kalau nggak di-crashkan udah mulai window dressing. Kayak gitu, apalagi tahun ini ininya sangat pendek kayak gitu. Transaksi sangat pendek timelinenya. Hal menarik juga kalau kita lihat adalah kinerja saham BUMN di kuartal keempat. Ini list saham-saham BUMN dengan anak dan anak-anaknya
Kalau Anda lihat ADI dari Oktober sampai hari ini itu udah naik 84%. Agro naik 37%. Year to date-nya masih turun 21%. BBNI naik 28%, BRI naik 32%, BBT naik 41%. Year to date-nya mayoritas merah. Orang-orang yang dekat dengan pelaku pasar tentunya udah dengar gosip-gosip kenapa saham BUMN naik begitu luar biasa sejak kuartal keempat ini, awal kuartal keempat Oktober. Dan meskipun demikian year to date-nya masih banyak yang merah. Ini juga salah satu fokus perhatian kami di akhir tahun ini, yaitu kinerja saham-saham BUMN yang secara year to date masih banyak yang merah. Kayak gitu. Karena mungkin ini adalah fase terakhir atau panen terakhir dari market maker. Nanti kondisinya berubah lagi. Bisa-bisa uang dari stock market pindah lagi ke ekonomi. Kita tahu di masa pandemik uang dari ekonomi real pindah ke stock market. Seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan harga-harga saham, apalagi saham-saham yang ini, apalagi saham-saham big caps, saham-saham saham-saham yang banyak di reksadana unggulan itu hampir tiap tahun dikerek naik. Bahkan tadi saya lihat risetnya ada satu saham yang 5 tahun terakhir rata-rata kenaikannya 7,5%. 3 tahun terakhir itu minimum di bulan Desember aja naik 9%. Minimum. Luar biasa itu saham. Jadi dan ada banyak lagi saham yang punya probabilitas kenaikan sangat tinggi di bulan Desember. Seperti itu. Jadi apa sahamnya? Silakan cari sendiri. Anda bisa pelajari dan juga setiap akhir tahun dalam 5 tahun terakhir kami selalu rilis riset tentang window dressing. Di mana untuk tahun ini seperti bilang kami pelajari tuh saham-saham yang punya potensi kenaikan besar di bulan Desember. Itu satu. Nah, kedua juga kami pelajari punya potensi kenaikan bulan Desember, probabilitas kenaikannya berapa persen, rata-rata kenaikannya berapa persen, itu kami screening, kami bahas, dan juga kami juga pelajari tentang saham-saham apa yang banyak di reksadana besar yang mungkin fund manajernya punya kepentingan buat naikin. Kayak gitu, dan banyak hal lagi yang biasanya kami rilis di riset. Bagi yang tertarik mendapatkan riset tersebut, ini riset satu-satunya riset yang kami jual ke rekan-rekan setiap tahunnya cuma window dressing ini, karena kami melihat ada potensi, ada kesempatan memanfaatkan keharusan bandar menaikkan harga saham di bulan Desember. Karena at least kita lihat 15 tahun terakhir, ternyata di bulan Desember bandar nggak bebas. Seperti dibahas tadi. Kalau Anda tertarik dengan risetnya, silahkan follow Instagram kami, follow Telegram kami, atau mungkin nanti kalau sudah dirilis juga bisa ada di bawah link description ini. Kalau Anda berminat, kalau enggak pun Anda tentunya masih bisa riset sendiri, oprek-oprek sendiri, dan Anda bisa mempelajari sendiri bagaimana besarnya potensi kenaikan IHSG di bulan Desember, terlepas dari indeks yang sudah naik di bulan Oktober dan November ini secara luar biasa. Oke, itu aja dari saya. Silakan kalau rekan-rekan punya pertanyaan, punya komentar, silakan taruh di kolom komentar di bawah. Like kalau Anda suka, dislike aja kalau nggak suka. See you next time.